Hadir dalam 12 kelas dengan lebih dari 40 video yang terus diupdate. Kualitas visual terbaik dengan animasi sebagai sarana pendukung belajar. Sistem web terintegrasi yang memudahkan kita belajar di mana saja. Kualitas audio terbaik yang bahkan menyenangkan untuk dipelajari sembari berkendara. Tidak hanya itu, Mindset Academy juga menyediakan berbagai bonus penunjang yang luar biasa. Dari mulai 500 lebih buku digital kualitas terbaik yang bisa di-download secara gratis. Rekomendasi dan diskon kelas lain. Sampai dengan webinar rutin setiap minggu selama 1 tahun. Masih kurang? Langsung saja klik link di bawah dan dapatkan diskon 50% hanya untuk hari ini. Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan dari mindsetacademy.id. Dan kita bertemu kembali di webinar sore hari ini bersama dengan tim Mindset Academy dan bersama dengan speaker utama kita, Pak Nardi Hidayat. Baik, sebelum webinar kita mulai, mohon dipersiapkan untuk alat-alat pendukung atau alat-alat yang bisa mendukung nantinya dalam webinar berlangsung, seperti catatan, dipersiapkan catatan, kemudian makanan-makanan kecil ataupun minuman-minuman yang nantinya bisa menyegarkan, begitu. Dan selama webinar berlangsung nantinya akan ada beberapa kesepakatan, aturan kesepakatan yang kita sepakati bersama. Yang pertama adalah kita tetap memakai pakaian yang sopan. Dan kita tetap bertindak atau berlaku dengan sopan juga, begitu. Oke, dan sebelum kita mulai, mari semuanya untuk kita nyalakan kamera kita dulu. Baik, biar kita bisa tahu nih siapa saja yang sudah bergabung di siang hari ini. Banyak ya. Baik. Oke. Dan saya akan cek dulu untuk suaranya, apakah suara saya sudah jelas. Kalau sudah jelas bisa dituliskan di kolom komentar sudah jelas begitu, atau dibuka mic-nya jelas. Silahkan dibuka mic-nya dulu dan dibuka videonya untuk Bapak Ibu rekan-rekan masing-masing. Baik, selamat siang Kak Muhammad Ihsan, dan selamat siang tadi yang sudah bergabung Kak Ahmad Tanaka. Baik, luar biasa sekali. Dan selamat siang juga Kang Zalvin. Baik, luar biasa, sudah jelas. Baik. Oke, dan karena sudah jelas semuanya, maka kita langsung bergabung saja bersama dengan speaker utama kita ya, dengan Pak Nardi Hidayat. Kita panggil dulu. Pak Nardi, apakah sudah siap Pak Nardi? Sudah Pak Danu. Yes. Oke, Pak Nardi mungkin mic-nya bisa dinyalakan dulu Pak Nardi. Belum ya? Oh Belum. ya, tolong dinyalakan dong Mas. Oke, kita Saya nyalakan juga dulu, tidak Pak bisa Nardi. menyalakan. Dari Zoom-nya. Oke. Sudah? Coba cek suaranya dulu Pak. Oh ya, Nardi. belum ini. Masih itu. Oh iya. Coba dicek suara saya apakah sudah jelas, Mas Danu. Oke, siap, luar biasa sekali. Mantap Pak. ya, sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Siang-siang saya ngajakin ketemu nih Mas Danu. Jadi teman-teman semua ada beberapa mungkin yang akan menyusul bergabung. Tadi saya dikabarkan oleh Mbak Aziza juga ada beberapa yang berhalangan, Pak tolong direkam gitu dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya nggak mau ngerekam lah. Saya nggak mau ngerekam, saya yang ini nggak direkam lah, biarin aja kalau nggak datang hari ini. Oh enggak, nanti tetap akan direkam. Nah, buat teman-teman, hari ini akan sangat seru sekali karena kita akan ngobrol bareng-bareng, kita akan sharing-sharing dan kita akan diskusi. Kira-kira mindsetnya harus gimana sih di 2021 ini? Kemarin kita sudah bikin webinar di akhir tahun dengan 10 pola pikir penting yang harus dimiliki. Lalu sekarang sudah awal tahun, tapi perasaan kayak nggak ada yang ganti gitu ya. Perasaan kok sama-sama saja. Sebetulnya enggak. Sebetulnya minimal harus ada sesuatu yang teman-teman punya supaya 2021 ini akan jauh lebih powerful untuk teman-teman. Saya selalu
menyampaikan bahwa sangat penting sekali untuk kita belajar mindset karena takutnya nanti bisa kepleset. Sebelum mulai maka kita bumper dulu. Sebelum hidup kepepet, benerin mindset supaya tidak kepleset. Nah, sudah ya. Ini bumpernya ini penting Bapak Ibu untuk mengingatkan kita sama-sama bahwasanya penting sekali kita punya mindset. Sebentar, saya sambil ngecas, ternyata belum dicas ini. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ini adalah Zoom kedua saya. Tadi pagi sempat bergabung dengan teman-teman dari UOB. Yes. Punten sekali, saya harus cas. Tadi pagi kita bergabung dengan teman-teman dari Bank UOB Regional Jawa Tengah. Kita ada banyak diskusi tentang 2021 harus ngapain. Makanya kalau teman-teman lihat di PowerPoint, ini adalah PowerPoint yang sama yang juga saya bagikan ke teman-teman dari UOB. Mereka juga menyatakan bahwa 2020 adalah tahun yang cukup menarik. Pak Nadi suaranya hilang Pak Nadi. Masa sih? Iya, di zoomnya mungkin ke mute. Oh iya. Nah, Sudah? oke, siap. Belum itu? Ke mute lagi? Coba Sudah. cek dulu Pak Nadi. Saya jadi takut loh mau ngomong, nanti takutnya ke mute lagi kalau saya ngomong. Enggak lah ya. Sudah. Aman ya. Oke. Lanjut berarti. Nah, ini adalah sesi kedua saya karena tadi pagi kita sempat sharing juga dan berbagi untuk teman-teman dari Bank UOB Regional Jawa Tengah. Saya rasa karena tahun ini adalah tahun yang cukup seru dan tahun yang cukup menarik di 2020 kemarin, maka kami perlu adakan yang hari ini untuk kuatkan kembali tentang yang namanya mindset breakthrough. Karena itu yang akan jadi targetnya mestinya. Karena pada saat mindset bisa breakthrough, banyak hal yang akan bisa berubah. Dan itu yang kita benar-benar harapkan dari teman-teman semua yang bergabung di Mindset Academy terutama. Harapannya bisa benar-benar mengembangkan pola pikirnya sehingga setiap kali kejadian baru muncul, setiap kali problematika datang, teman-teman akan bisa menyikapinya berbeda. Tidak seperti kalau teman-teman belum belajar tentang mindset. Yes. Ada satu quotes hari ini, menarik sekali quotesnya. Ini juga yang sempat saya sampaikan ke teman-teman tadi pagi, bahwa kayaknya mustahil untuk kita mengubah dunia. Tapi yang tidak mustahil, paling tidak kita bisa mengubah pola pikir kita. Yes. Dan sama seperti yang saya sampaikan di awal-awal Mindset Academy juga, bahwa situasi ini total unpredictable. Yang tadinya katanya begitu mungkin saja Januari akan selesai segala sesuatunya, pandemi akan sudah mereda, nampaknya tidak demikian. Ya, bahkan yang saya dengar katanya, saya nggak tahu apakah benar atau tidak, hari Senin nanti akan dijalankan PSBB Jawa Bali. Itu hoax atau benar Mas Danu? Infonya saya belum tahu. Tapi artinya kita mesti terus bersiap diri. Situasi yang seru ini sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat ini. Nah, itu yang akan sangat menarik. Kita perlu mengulas kembali bagaimana mindset akan membawa kita menjadi lebih baik di kedepan harinya. Saya perlu perkuat lagi fondasinya teman-teman. Saya pengen benar-benar perkuat lagi fondasi tentang mindset. Urutannya gimana sih dari mulai kejadian, lalu pola pikir kita bekerjanya bagaimana, lalu bagaimana kita membuatnya menjadi growth, lalu menjaganya tetap growth sampai akhirnya bisa breakthrough dan bermanfaat bagi orang lain. Itu fondasi dari apa yang akan kita sharingkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang prima dan sehat. Saya alhamdulillah saya sehat, selalu bersemangat. Meskipun tadi barusan dapat kabar kalau adik saya juga kena COVID, Mas Dan. Adik kandung saya. Ya mohon doanya juga biar lekas sembuh. Padahal lagi hamil, Mas. Aduh, ini benar-benar situasi yang menurut saya sangat seru. Demikian juga makanya saya selalu mendoakan Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin saya nggak bisa sapa satu-satu. Ada Pak Ahmad Tanaka, Pak Alam, Ibu Arianti, Pak Bram, Pak Hari Wibowo, Kang Zalin, Mas Kevin ya, dan teman-teman semua, Mas Kisom Nawawi, Mas Muhammad, dan semuanya untuk dalam keadaan sehat. Itu doa saya untuk teman-teman semua. Jaga selalu kesehatan, jaga selalu semangatnya teman-teman, supaya imunnya tetap berada di atas rata-rata dan tetap sehat. Yes.
Amin. Mari kita mulai. Ini adalah satu hal yang paling sering saya bagikan ke teman-teman dan memang akan terus saya ulang-ulang supaya teman-teman firm, tidak lupa-lupa dan terus bisa fokus untuk oh iya ya, kalau ada kejadian itu pasti salah satunya akan bermuaranya kepada bagaimana pola pikir kita membuat kita bertindak apa. Akan selalu begitu. Saya memang harus mengulang ini lagi, mempersiapkan teman-teman di 2021. Yang pertama, yes, saya nggak bisa ngomong bahwa semua orang itu pengen hidup yang lebih baik. Nggak boleh. Entah berapa puluh kali saya ngomong ini. Kenyataannya, ini pun mungkin harus saya coret lagi nih. Sebagian besar orang menginginkan hidup yang lebih baik ini mungkin harus saya coret lagi. Karena maybe pada kenyataannya hanya sebagian kecil. Membernya Mindset Academy itu hampir mendekati 200. Tapi pada saat kita undang pun ternyata juga tidak semua bisa bergabung, meskipun ada yang nonton siaran ulang dan lain sebagainya. Padahal kami betul-betul pengen ini loh, ayo kita prepare nih 2021 bakalan kayak apa, kita juga belum bisa menebak. Akan jauh lebih seru lagi nih gitu. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman hari ini berada di tempat ini, saya kok sangat positif ya beranggapannya bahwa teman-teman ya memang pengen sesuatu terjadi dalam kehidupan, menjadi lebih baik di dalam kehidupan. Jadi sangat apresiasi saya sangat tinggi untuk teman-teman semua. Lalu saya lanjutkan dengan statement berikutnya yang juga sudah puluhan kali saya sampaikan ke teman-teman, bahwa kehidupan yang baik, bahwa kehidupan yang sukses, bahwa resolusi tahun yang akan luar biasa itu tentunya dibangun dari serangkaian tindakan. Di akhir tahun biasanya kita melakukan evaluasi, di awal tahun kita memulainya dengan sebuah resolusi, nanti akan diakhiri lagi dengan evaluasi. Apa sih yang dievaluasi? Yang dievaluasi tentunya tindakan-tindakan kita, pilihan-pilihan kehidupan kita, investasi-investasi kita, atau apapun yang teman-teman lakukan. Yes. Pertanyaannya, pada saat evaluasi tahun 2020 akhir kemarin, minus atau positif? Nah, ini yang menarik. Nah, kita berharapnya kalau kita dari awal teman-teman sudah beresolusi kemarin dan ini sedang berjalan di dalam resolusinya teman-teman, mudah-mudahan banyak tindakan-tindakan bagus yang akan teman-teman lakukan supaya apa? Evaluasi nanti di akhir tahun itu jos gandos luar biasa, mantap, dahsyat, gitu harapannya. Jadi akan sangat menarik untuk kita semua. Saya lanjutkan lagi. Seperti yang sudah juga berkali-kali saya sampaikan, bahwa kondisi normal maka tindakan akan dipicu oleh keadaan yang terjadi. Yes. Tapi statement saya di paling pertama dalam PowerPoint atau slide ini, saya menyampaikan bahwa kenyataannya mustahil untuk mengubah dunia, bahwa kenyataannya mustahil untuk kita melakukan sesuatu terhadap situasi yang mungkin saat ini tidak mudah juga, mungkin saat ini seru kalau dalam bahasa saya. Iya, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah membenarkan pola pikir kita. Untuk teman-teman yang sudah bergabung lama di Mindset Academy pasti paham dengan filosofi ini, bahwa hidup itu dipengaruhi dari serangkaian tindakan, dan tindakan kita sedikit banyak atau bahkan semuanya, seluruhnya dipengaruhi oleh pola pikir kita. Sangat sederhana. Karena keadaan atau situasi tentu saja bisa saja senang, bisa saja susah, bisa saja sampai megap-megap, sampai ngap-ngapan, sampai Bapak Ibu nggak bisa napas sama sekali, itu juga bisa terjadi. Yes, permasalahannya kalau Bapak Ibu punya pola pikir di sini, punya mindset, maka situasinya akan berbeda. Mari kita ingat Bapak Ibu bahwa mindset itu sendiri adalah satu pola kepercayaan yang kita bangun hari demi hari. Kita meyakini diri kita seperti apa, kita meyakini seperti apa situasi kita, maka itu akan membentuk tindakan kita. Ya, ilustrasinya saya tambah sekarang. Ibarat orang yang punya keyakinan atau pola pikir bahwa kalau dia tidak sarapan maka akan lemas sepanjang hari. Ada orang yang seperti itu? Ada. Saya mungkin termasuk orang yang seperti itu dulunya. Yes. Dan padahal di beberapa kesempatan saya tidak diberi kesempatan buat sarapan Bapak Ibu. Ada beberapa momen tertentu yang mengharuskan saya untuk datang jauh lebih awal dibandingkan siapapun. Yang mau tidak mau untuk tempat sarapan belum ada yang buka. Jadi saya tidak sarapan. Karena pola berpikir saya mengatakan tidak sarapan sama dengan lemes. Apa yang terjadi? Mau tidak mau satu harian saya lemes juga.
Ini contoh sederhana. Pola berpikir mempengaruhi tindakan kita, bahkan bisa mempengaruhi seluruh struktur dalam diri kita pada akhirnya. Nah, lalu apa yang saya lakukan untuk diri saya? Saya mengubah pola pikirnya bahwa kalau matahari bersinar, sarapan tidak sarapan, saya hilangkan kata sarapan, matahari sudah bersinar, saatnya saya kembali bersemangat. Polanya saya ubah. Saat polanya saya ubah, action saya berubah. Cuman action itu ya salah juga loh Mas Doni. Ternyata kalau mendung saya jadi nggak semangat karena matahari nggak kelihatan gitu. Repot juga loh. Nah, jadi nanti mungkin saya ubah lagi Bapak Ibu. Jadi kalau jamnya pukul 7 gitu saya akan semangat gitu mungkin ya. Tapi itu penting sekali untuk kita semua memahami tentang itu, bahwa pola pikir akan menentukan action kita. Lanjut. Nah, permasalahannya kembali seperti yang saya sampaikan, tidak hanya situasi buruk yang mempengaruhi tindakan kita jadi buruk. Bahkan situasi yang baik pun, kalau mindsetnya Bapak Ibu tidak baik, maka tindakannya bisa jadi buruk juga. Ini tuh logika paling sangat sederhana sebetulnya. Dan hari ini saya sempat sedikit seru membahas ini, karena tadi pagi ada beberapa yang enggak, kalau situasinya baik apa ya mindsetnya mau apapun ya tetap aja baik Pak. Wong dia hidupnya baik, semuanya serba baik kok, ya pasti baik lah. Kan kenyataannya enggak begitu Bapak Ibu. Kenyataannya tidak begitu. Anda boleh punya aset tapi tidak punya mindset, ya kepleset juga. Itu sudah rumus Bapak Ibu. Banyak orang dapat rezeki nomplok tapi yang terjadi malah justru dia dihambur-hamburkan. Banyak orang yang dari awalnya kurang beruntung tapi justru dia bisa membalik keadaan. Banyak gitu. Jadi kata kuncinya ada di mindset itu. Saya berharap Bapak Ibu sampai sini sudah jauh lebih firm lagi. Untuk membangun kepercayaan itu harus jauh lebih kuat lagi di sini. Saya lanjutkan sekarang. Nah, mari kita masuk ke pemahaman berikutnya. Kalau sudah sampai di situ berarti oh iya Pak, berarti supaya tindakan kita bagus kan polanya kita harus bagus. Yes. Maka saya masuk ke sini. Ini topik favorit saya, bahwa mindset itu adalah cetakannya action. Action adalah apa yang ada di dalam kehidupan. Mari kita gambarkan supaya sederhana untuk Bapak Ibu, supaya nggak lupa-lupa kalau berhadapan dengan situasi tertentu masih tetap mengingat pola-pola yang baik. Mindset adalah cetakan kehidupan kita. Mindsetnya Bapak Ibu seperti apa akan berpengaruh kepada segala sesuatunya. Akan jadi baik juga nantinya di sana. Jadi mantap, luar biasa. Cetakannya bagus, cetakannya baik, diproses dengan baik, hasilnya mudah-mudahan baik. Yes. Yang saya belum ceritakan ke Bapak Ibu termasuk ke member, bahkan ini belum saya ceritakan. Kalau yang sudah saya ceritakan kan saya main ke tempat konveksi, ya kan. Tadi pagi pun saya juga menceritakan itu. Saya main ke tempat konveksi, ternyata rahasianya beliaunya bisa mencetak kain apapun, model apapun adalah pola bajunya gitu kan. Tapi yang belum saya ceritakan Bapak Ibu, kenapa saya akrab dekat sama teman saya yang konveksi itu, karena dulu saya pernah ada satu pekerjaan dari kementerian yang cukup besar yang membutuhkan baju harus jadi H-1, jadi besoknya harus jadi gitu Pak Bu. Iya, tiba-tiba dadakan pengen semuanya pakai kostum gitu. Dan itu agak mustahil karena kebanyakan produsen mindsetnya bilang, ya kalau mengerjakan sesuatu yang dadakan saya enggak bisa. Sementara teman saya bilang, oh bisa. Ini yang saya mau buka ke Bapak Ibu, salah satu rahasianya dia. Rahasianya dia itu ternyata ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, dia punya satu pola yang namanya pola pekerjaan. Dia punya list pekerjaan yang bisa dia buat. Ini dipindah ke bawah, ini dipindah ke atas, semua tim diarahkan ke sini, semua tim diarahkan ke situ. Ternyata dia punya itu Pak Bu. Makanya dia berani terima dari saya 500 unit besok jadi. Yang kedua, dia punya pola yang banyak. Yes, dia punya berbagai macam pola. Jadi timnya bisa motong dengan cepat. Mau berapa, sebenarnya dia nantang saya 1000 pun saya sanggup Pak, nggak hanya 500. Loh, saya nggak sanggup Pak, karena pesanannya cuma 500, masa saya pesan 1000 nanti jadi banyak. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Situasinya boleh kayak apapun kok. Tapi kalau Bapak Ibu punya pola yang benar,
punya mindset yang benar, dalam kata kutip yang lain, jadi kuat Bapak Ibu, jadi bisa menghadapi, jadi tetap powerful. Ini yang keren. Yes. Lanjut, kenyataannya lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara study case, mungkin masih ada yang belum setuju atau masih bertentangan bahwa saya kok ngerasa ya Pak, kalau orang-orang yang beruntung nasibnya itu, maka dia akan jauh lebih enak menjalankan hidupnya. Mau punya mindset mau enggak, yang penting kan dia udah punya duit dulu Pak. Saya mau buktikan bahwa itu tidak benar Bapak Ibu. Saya mau buktikan bahwa itu tidak benar dengan sebuah cerita favorit saya, karena itu ngeselin juga buat saya. Nanti ada fakta baru yang juga menyebalkan Bapak Ibu. Setelah saya tahu fakta itu jadi makin menyebalkan. Yaitu cerita tentang seorang Michael Carroll, seorang pria biasa yang bekerja sebagai pengemas biskuit. Yes, dia dibayar 3,5 juta per minggu, yang secara tidak sengaja dia mendapatkan menang lotre sebesar 15,5 juta US dollar atau 220 miliar Bapak Ibu. Kurang beruntung apa itu orang? Ini loh, sampai gambarnya itu saya bilang ini ada gunung emas. Mana tadi? Ada gunung emas. Ini. Saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu nih. Sampai saya buat gambar gunung emas, dia seluncuran gitu. Itu membuktikan apa? Saking beruntungnya itu orang. 220 miliar itu banyak Bapak Ibu. Itu mau buat tiap hari Bapak Ibu makan pagi, makan siang, makan sore di Holy Cow atau di hotel bintang 5, yang makan malamnya Bapak Ibu cuma ngeliatin steaknya doang, nggak dimakan pun, selama hidup, seumur hidup masih sisa Pak uangnya. Sekeluarga wes, nggak usah sendirian, masih sisa. Tapi yang terjadi apa? Dia punya fortune tapi tidak punya mindset. Yang terjadi ya seperti yang terjadi saat ini, seperti yang menjadi sejarah saat ini, bahwa Michael Carroll yang saat itu usianya 19 tahun, yang dia dulunya hidup susah, begitu dapat duit banyak, di otaknya dia apa? Saya dulu susah, saya dapat duit banyak, saya harus habiskan, saya mau foya-foya. Dulu saya terbatas, sekarang tidak, saya mau buang-buang, saya mau beli rumah. Ya dia mau beli rumah sih Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, buat yang mau mulai bisnis, rumah itu aset if only. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa ngerawat, nggak bisa menguangkan itu, ya tetap bukan aset sebetulnya rumah itu. Bisa jadi liability juga. Lanjut dulu. Kemudian dia ngabisin ribuan dolar untuk beli mobil, sewa pesawat dan lain sebagainya, untuk hal-hal negatif-negatif lain, karena ya pola pikirnya dia memang seperti itu. Walhasil apa yang terjadi? Tahun 2010 habis Pak Bu, 220 miliar rupiah. Tahun 2010 habis, 8 tahun habis Pak Bu. Tadi pagi pada saat saya bikin sesi webinar dengan teman-teman di UOB, mereka itu sampai menghitung Pak Bu, kalau uang 220 miliar itu didepositkan gitu ya, kemudian dia cuma makan bunganya doang, itu 1 bulan tadi sekitar 700-an juta something Pak Bu. Itu uangnya utuh loh. Dia pakai cara paling bodoh gitu. Maksudnya, mohon maaf ini agak keras ya. Kalau Bapak Ibu punya duit, cara paling tidak cerdasnya untuk mengelolanya ya didepositin Pak Bu. Meskipun saya juga punya deposit, tapi itu cara paling tidak cerdas, karena masih banyak cara yang lain ya. Tapi kalau dia pakai cara itu saja, maka dia masih punya duit 700 juta yang bisa dihambur-hamburin tanpa mengurangi uang utamanya dia. Ini satu fakta yang kadang membuat saya nggak masuk akal, ini orang gimana ngabisin duit segitu 8 tahun. Tapi itu terjadi lah, mau ngomong apa Bapak Ibu. Cuman saya bersyukur itu terjadi, jadi bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa mindset itu penting. Boleh kita saat ini tidak punya aset, tapi boleh kita juga kuatin aset kita, mindset kita dulu sebagai aset terkuat kita, supaya nanti suatu saat Sang Empunya Maha Aset memberikan berkah kepada kita, ya kita sudah siap. Tidak seperti Michael Carroll yang dihambur-hamburkan. Itu momennya, pentingnya Bapak Ibu. Dan dalam 8 tahun uangnya sudah habis, dia kembali ke kehidupan kumuh lagi. Bahkan rumah yang dia punya itu dijual, jatuhnya malah rugi Bapak Ibu. Ini menurut saya suatu hal yang sangat konyol, karena nggak mungkin sebetulnya. Kalau normalnya orang bisa beli aset dalam bentuk properti, harusnya dia akan untung. Ya oke. Meskipun memang ada yang terjadi properti bubble, misalnya kayak di Singapura, itu harus rugi. Yes, I know. Tapi mostly atau kebanyakan
Orang yang ngasal beli pun sekarang banyak yang menuai dari hasil asetnya itu. Tapi si Michael Carroll ini keterlaluan gitu. Dia malah rugi dari rumahnya. Belinya berapa dijual berapa. Saking bener-bener dia nggak bisa mengelola apa yang diberikan kepada dia. Masalah jadinya Bapak Ibu. Pagarnya hancur, jendelanya hancur, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini yang terjadi kalau dia nggak punya pola pikir yang tepat untuk bekerja di bidang sesuatu atau mendapat sesuatu amanah. Lanjut. Maka dari itu saya harus perkuat. Urutannya harus jelas dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah paham tentang bahwa kalau nanti pengen evaluasi bagus, jadi tindakannya harus bagus. Kalau mau tindakannya bisa selalu bagus, harus punya pola pikir yang bagusnya. Kalau mau pola pikirnya bisa tetap bagus, nah itu yang menarik. Bapak Ibu harus stay di growth side atau berada di sisinya mindset yang bertumbuh. Kalau Bapak Ibu sudah, dulu saya beberapa kali menyampaikan untuk Bapak Ibu cari bukunya Carol Dweck yang growth mindset, yang ada membahas tentang fixed mindset juga. Mudah-mudahan ada yang sudah baca. Kalau Bapak Ibu sudah membaca itu, luar biasa sekali. Saya mau lanjutkan lagi ya. Karena yang sangat menarik begini Bapak Ibu. Ini akan jadi fondasi kita selanjutnya. Lalu bagaimana kita biar bisa punya tindakan-tindakan yang terus ke arah yang pas. Ya punya mindset yang proper. Propernya yang kayak gimana Pak? Salah satunya Bapak Ibu yang boleh kita bilang itu core atau basic atau dasar adalah growth mindset. Growth mindset itu salah satu yang core Bapak Ibu, yang dasar. Ada beberapa yang dasar. Contohnya mindset positif itu dasar. Growth itu termasuk dasar atau core atau root. Bapak Ibu istilahnya menyebut apa aja bebas. Karena kalau kita bicara pola pikir nanti kan banyak hal Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang bekerja di bidang tertentu, mungkin ada pola pikir khusus yang harus dimiliki. Bapak Ibu menghadapi situasi tertentu, mungkin ada pola pikir tertentu yang harus dipunya. Tapi paling tidak, kalau yang lain-lain ini akan bertumbuh seiring waktu, tapi basicnya Bapak Ibu harus punya mindset-mindset tertentu yang harus kita punya sama-sama. Salah satunya adalah mindset yang bertumbuh, mindset yang growth. Yes, karena ini game changer Bapak Ibu. Growth mindset ini game changer. Ya, saya pernah cerita atau belum tentang hal ini ke Bapak Ibu, tapi ini salah satu prestasi saya di bidang konsultan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang menurut saya sampai sekarang pun ada satu kebanggaan tersendiri untuk saya, bahwa hanya karena mindset satu perusahaan bisa berubah bumi dan langit. Yes. Jadi ceritanya, ini saya harus cerita berbagi ke Bapak Ibu sekalian. Salah satu sahabat saya itu punya perusahaan kontraktor di daerah kecil di kota Solo. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar bahkan. Klaten pernah dengar nggak Bapak Ibu? Klaten, yes. Itu perbatasan Jogja dan Solo. Orang taunya cuma setelah Solo Jogja, padahal di tengah-tengahnya ada Klaten sebetulnya. Ya, Prambanan itu punyanya Klaten. Betul ya Mas Imar ya? Tapi orang anggapnya punya Jogja kan. Jadi orang jarang menyebut tentang Klaten. Masih mending tentang Solo. Teman saya yang dari Klaten tadi, dia itu punya perusahaan konstruksi. Ya, bikin rumah, bikin macam-macam sih Bapak Ibu ya. Tapi suatu ketika pada waktu ketemu dengan saya, dia ngobrol, Mas, saya tuh pengen banget bisa tembus ke kelas nasional, level nasional. Saya bilang bisa Pak, tapi ya memang ada effortnya. Bapak di situ punya dua cara, Bapak mau pakai cara yang mana? Saya bilang gitu. Mau caranya gimana Mas? Karena kita harus sama-sama sadari Bapak berada dari daerah dalam tanda kutip, berarti caranya ada dua. Yang pertama, panjenengan coba perkuat mindsetnya sampean. Pola pikirnya harus pola pikir di nasional dulu. Cari teman-teman yang berada, yang main di tataran nasional dulu. Temuin itu Om Hendy, temuin itu teman-teman dari Ciputra, temuin itu dari Paramore dan lain sebagainya. Kenapa? Besarkan mindsetnya. Pahami mereka mainnya bagaimana. Pahami cara mereka cari duit, pahami cara mereka lihat properti dan lain sebagainya. Tapi ini lama. Oh gitu ya Mas? Iya, ini lama Pak, nggak bisa sebentar. Bapak harus ikutin alur dan prosesnya. Oh gitu. Terus yang kedua cepat, tapi ini mahal. Loh caranya gimana? Yang pertama, Bapak harus cari orang yang memang dari nasional. Ambil dia sebagai GM lah,
manajer lah atau apapun yang levelnya memang tataran nasional, yang dia sudah bisa mengelola perusahaan di level nasional. Tapi kalau saya boleh saran, posisi Bapak berubah sedikit menjadi pengawas boleh, controller boleh, tapi kalau dia punya ide jangan selalu di stop. Karena kalau Bapak udah hire orang, bisa ngebayar itu orang, tapi Bapak atur juga, ujung-ujungnya levelnya balik lagi ke levelnya Bapak. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Sekarang pertanyaannya, mau masuk level nasional nggak? Kalau mau masuk, coba lakukan salah satu dari itu. Dan dia pilih cara kedua Pak. Ya, dia pilih cara kedua. Dia hire, kalau nggak salah ex HR-nya salah satu ini jasa kayak ISS itu apa sih namanya? Bukan. Outsourcing. Ya, dia hire salah satu HR dan dia pernah jadi senior vice president atau apa gitu di salah satu ini. Masuk ke daerah. Ya emang gajinya ngikutin di kota, memang gajinya ngikutin di Jakarta. Di sana dikasih agak kebebasan. Berontak pasti Pak teman saya. Loh kok gitu tuh caranya? Loh kok begini sih? Loh kok gitu sih? Tapi itu mempercepat. Itu katalisnya. Pola pikirnya memang beda. Kalau dipaksakan untuk ngikut ke sana memang akan ada penolakan Pak Bu. Tapi kalau kita dianya nggak banyak kompromi, nggak banyak menekan, mengatur, ujung-ujungnya malah jadi setara nantinya. Memahami pola pikirnya dengan lebih cepat. Dan sekarang cukup berhasil Pak Bu. Lumayan gede sekarang perusahaannya. Paling enggak terakhir kali saya dengar sudah tembus ke Jogja, sudah mulai buka perumahan yang cukup besar di depan Bandara Kulon Progo. 600 atau 800 rumah gitu kan, menurut saya sudah levelnya sudah jauh dari yang lokalisius gitu ya, berubah menjadi regional dan langsung ambil scoop yang angkanya menurut saya cukup fantastis, level-level Podomoro lah kan, good saya bilang. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya Pak, apakah mindset itu penting? Waduh, mindset itu everything. Nggak penting lagi, everything Pak Bu. Segala sesuatunya dimulai dari mindset. Iya, mindsetnya Bapak Ibu proper, maka bisa menghadapi banyak hal. Jadi mindset is everything. Nah, kita masuk sekarang ke salah satu mindset yang tipenya itu adalah basic. Kalau mindset positif, saya yakin Bapak Ibu masih ingat sudah banyak kita bahas positif itu 3 hal dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke yang growth mindsetnya. Kenapa ini termasuk dari mindset basic? Karena nantinya ini akan mendasari pola pikir yang lain. Ya, kita masuk ke growth mindset alanya Carol Dweck, bahwa dia menjelaskan di dunia ini ada 2 macam tipe mindset. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Ini gambarnya tuh kelihatan loh Bapak Ibu kalau lihat di ilustrasinya. Tuh, yang satu tertutup, yang satu awalnya juga tertutup, tapi akhirnya bisa membalik keadaan. Kalau dalam bahasa saya, yang paling gampang untuk bisa diterima menurut saya ya, kalau masih kurang gampang Bapak Ibu boleh kemas lagi dengan bahasa yang lebih mudah. Kalau di bahasa saya, fixed mindset artinya orang menyatakan tidak bisa melakukan sesuatu atau terbatas akan sesuatu karena itu orang fix. Dia selalu punya alasan untuk bisa bicara bahwa saya nggak bisa melakukan ini karena bla 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 bla. Sementara orang yang growth sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia akan bisa apabila. Cuman gitu Pak, iya, yes. Padahal ini core, ini tuh rootnya, ini itu akarnya. Salah satu mindset basic paling penting adalah Bapak Ibu menyatakan kepada diri sendiri bahwa saya akan bisa apabila, untuk almost semua hal, hampir semua hal yang Bapak Ibu temui, Bapak Ibu sampaikan ke dalam diri kayak gitu, saya akan bisa apabila. Saya punya 15 toko kelontong di kecamatan saya Pak, bisa nggak saya akhirnya punya Indomart? Nah Bapak Ibu menyampaikannya harus begini, maksudnya punya franchise model besar seperti Indomart. Saya akan bisa apabila. Nah Bapak Ibu cari apabilanya. Apabilanya teman saya kan dia akhirnya membajak tim ya, ambil tim dari luar yang mindsetnya udah lebih proper. Apabilanya Bapak Ibu apa? Itu growth mindset. Yes, saya akan bisa apabila. Dan memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Sekali lagi, ini juga nggak mudah. Tidak mudah untuk membuat kita terus berada di growth, terus menjadi growth, itu sama sekali tidak mungkin. Maka bahasa saya di sini Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah stay, itu berarti mencoba atau berusaha berada di sisi yang growth. Itu yang mungkin bisa kita lakukan.
Jadi minimal Bapak Ibu kan berada di, kalau kita gambarkan ini ilustrasi baru Bapak Ibu, kita gambarkan pakai meter kayak potensio gitu, bukan potensio, apa sih namanya, multitester. Nah iya betul ya, multitester kan ada jarumnya nih. Nah Bapak Ibu usahakan selalu berada di sisi yang growth. Jadi umpama ada sesuatu yang begitu shockingnya, baliknya itu nggak sampai apatis gitu, nggak sampai nol gitu, minimal ke tengah gitu. Dan mudah untuk Bapak Ibu kembalikan ke growth-nya lagi, mudah untuk Bapak Ibu balikin ke nyari apabilanya. Makanya ini termasuk salah satu yang basic. Yes. Kita latihan dulu ya tentang growth dan fix. Saya harus pakai headset saya. Sebetulnya Bapak Ibu saya sudah investasi headset baru. Mana? Kelihatan nggak di kamera? Oh kelihatan, ini. Kelihatan nggak ya? Saya sudah invest headset baru. Ini bagus. Tapi saya belum growth. Maksudnya saya belum ngerti caranya nyambungin gitu. Yang ini tuh lebih bagus, berpuluh-puluh kali lipat dari yang ini. Saya tuh sebel banget sama yang ini Bapak Ibu. Bentuknya itu sudah kurang oke gitu menurut saya. Jadi iya betul Mas, membuat saya yang bulat ini terlihat makin bulat. Oke, Bapak Ibu yang bisa dengar suara saya boleh mulai dinyalakan mic-nya. Mas Danu, mana suara Anda? Anda jadi perwakilan Mas, keluar di layar Mas Danu. Wah, biar jadi teman saya di situ. Kita latihan tentang growth dan fix mindset. Ini gampang sekali loh itu. Sebetulnya Bapak Ibu, Mas Danu itu ada di depan saya. Tapi kami pura-puranya beda tempat. Sebetulnya dia ada di depan saya. Oke, kita latihan Bapak Ibu. Boleh mulai dinyalakan mic-nya. Saya masih melihat Bapak Ibu mic-nya pada tertutup. Saya tunggu sampai mic-nya pada dinyalakan. Oke, silahkan untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan mic, dinyalakan mic-nya bisa dinyalakan dulu atau di unmute. Iya, nggak usah malu Bapak Ibu. Semua suara itu indah. Semua suara itu bagus selama dia bersuara. Sudah ya? Iya, nyalakan Pak. Iya, biar nggak ketiduran nanti. Yes, masa Pak Mandra mic-nya dimatikan? Itu Mas Kevin juga mic-nya dimatikan. Oke, kita sapa dulu. Selamat siang untuk Kak Kevin Cunardi di Medan. Apakah masih bergabung bersama kami? Masih dia. Masih bingung tapi nyari mic. Saya mau make up dulu nih Pak, biar. Oke, kita langsung mulai saja Pak Danu. Saya akan kasih contoh kisah, beberapa hal. Teman-teman silakan sebutkan itu fix atau growth. Karena itu akan penting sekali untuk memahami ini dulu. Ini fondasi benar-benar. Ya, kita akan coba dulu. Kalau ceritanya begini. Dia ngomongnya bahwa, "Pak, ini suaranya itu Mas. Pak, saya itu sudah tua. Jadi nggak mungkin kalau bisa belajar sesuai dengan perkembangan zaman saat ini." Itu kira-kira fix atau growth? Fix jelas sekali. Kalau lagi, saya itu kan perempuan Pak, jadi nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan yang besar, yang taktis, yang teknis. Kayaknya sih nggak bisa Pak. Fix atau growth? Fix Bapak Ibu. Orang yang menyatakan tidak bisa karena something, sudah pasti, sudah barang tentu menyatakan dirinya sendiri sebagai orang yang fix. Meterannya dia berada di sisi yang kiri Bapak Ibu, hampir mentok ke bawah. Sementara Bapak Ibu, orang-orang yang ngomongnya sebaliknya, sekalipun usia saya sudah kepalanya tidak 2 lagi, tidak 1 lagi, tidak 3 lagi, tapi kalau saya tetap bersemangat, saya bisa mengalahkan anak muda itu. Fix atau growth? Growth. Mosok segampang itu Pak Nardi? Yes, jawaban saya. Segampang itu yes. Fix dan growth mindset itu kayak gitu. Beberapa dari Bapak Ibu sudah beberapa kali juga kita diskusi tentang hal ini. Kenapa saya ulang lagi? Karena ini awal tahun. So, jadikan growth mindset ini, stay di sisi growth ini menjadi powernya Bapak Ibu, jadi kekuatannya Bapak Ibu untuk menjalankan tahun ini. Karena makin nggak bisa diprediksi Bapak Ibu. Karena makin susah Bapak Ibu untuk bayangkan ini bakalan kayak apa di belakang nanti. Nggak ada yang bisa prediksi. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus growth. Dapat challenge sesuatu, kita bisa bilang yes, aku mau. Bahkan dapat situasi terpuruk tertentu yang Bapak Ibu harus bagaimanapun masih bisa yes, saya masih bisa lakukan sesuatu. Itu Bapak Ibu.
Nah, sebelum masuk ke sini, saya pengen cerita sedikit bahwa fondasi dari growth mindset serumit itu ternyata cuma satu kata bermuaranya, yaitu yet. Iya, yaitu yet atau kata sekarang. Sengaja saya suruh tulis kecil nih, biar yang sinyalnya tidak bagus. Itu kayak Mas Kevin tadi katanya sinyalnya nggak bagus, pasti nggak kebaca. Pasti nggak kebaca, karena pasti blur gitu ya. The power of yet itu saya kecil itu Pak di situ. Nah, nggak, tapi saya sebutkan, tenang aja Mas Kevin, aman sama saya, aman. Nama kita sama, jadi pasti kita saling mendukung dan mendoakan, ya. Oke, saya lanjutkan dengan begini Bapak Ibu. Saya punya satu cerita tentang growth mindset. Yang ini cerita berlangsung sudah cukup lama sebetulnya. Maybe sekitar 10 mungkin ya, 10 tahunan yang lalu. Pada waktu itu saya sudah menjadi sering mengisi di beberapa seminar juga, membantu teman-teman untuk terutama waktu itu banyakan saya justru jadi konsultan di usia-usia itu atau di 10 tahun yang lalu itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, pada saat itu adalah eranya perubahan masuk ke digitalisasi. Iya. Jadi kalau yang sekarang usianya masih di bawah 20 mungkin tidak kebayang maksud saya. Tapi di tahun 2010 ke sini itu adalah masa-masa pergerakan di mana hampir semua institusi mulai mengaplikasikan untuk berpindah dari yang tadinya manual menjadi digital. Mau tidak mau banyak institusi yang harus mulai belajar untuk mulai menggunakan komputer, untuk mulai minimal menggunakan aplikasi, karena bahkan mendaftar ke rumah sakit pun waktu itu mulai pelan-pelan masuk ke sistem informatika. Yes, waktu itu. Yang menarik dan ini mungkin saya tidak akan pernah lupa karena ini jadi satu kebanggaan saya. Sebetulnya saya nggak dapat jatah di situ. Maksudnya nggak dapat jatah untuk seminar ataukah untuk ini, karena itu menjadi tahunnya para TIK ya, ilmu komunitas itu IT. Nah, menjadi tahunnya mereka. Saya nggak dapat jatah. Tapi tiba-tiba saya dapat kabar dari teman saya yang juga seorang coach di bidang IT. Nah, ini seperti Pak Mandra ini. Tadi ada Pak Mandra nggak? Beliau itu coach IT juga sebetulnya, yang nyasar ke jurusan public speakers. Nah, iya. Nah, di tahun 2000 berapa tadi? 2010-an itu saya nggak dapat jatah sebetulnya Bapak Ibu. Nggak dapat jatah. Kemudian saya ditelepon teman saya yang merupakan semacam coach IT begitu. Dia bilang, "Bro, bisa bantuin saya nggak? Saya lagi ada di salah satu daerah di Jawa Tengah yang ini kalau saya teruskan, saya nggak bakalan pindah ke daerah lain karena mereka tipenya roadshow Bapak Ibu. Untuk ngajarin satu aplikasi itu kalau pemerintahan roadshow, daerah satu itu sampai semuanya bisa gitulah. Di satu daerah itu dia mentok Bapak Ibu. Di satu daerah itu dia mentok. Kenapa dia mentok? Yang terjadi karena banyak ibu-ibu yang nggak ngerti gitu ya, yang ngomongnya ya udah Mas, nggak usah belajar juga nggak apa-apa. Mas, saya di-fullin dong Mas Dimas. Iya, nggak usah belajar ya nggak apa-apa, udah biarin. Dulu kayak gitu, sekarang kayak gitu orangnya. Nggak, susah Pak. Teman saya itu hampir nyerah. Sampai dia mau berbagi rezeki ke saya, itu berarti dia udah mentok, udah pusing bener-bener. Udah mau nyerah dia, karena mungkin saya nggak tahu juga teknisnya kayak gimana pada waktu mereka mengajar. Bahkan kalau mereka pada saat cerita ke saya gitu ya, dia ceritakan sampai shutdown aja dilepas listriknya Pak. Shutdown, tahu kan shutdown ya? Kalau komputer shutdown kan ini ya. Kalau MacBook mungkin tinggal tutup. Kalau komputer kan shutdown mencet tombol begitu ya. Maksudnya bukan dilepas listriknya kan ya. Tapi itu pun banyak yang nggak ngerti. Waktu itu kalau sekarang semua orang ngerti shutdown. Bahkan belum disuruh shutdown aja udah pada pengennya shutdown aja gitu kalau sekarang. Kalau dulu itu orang nggak ngerti Pak. Nah, datanglah mereka ke saya. Dia bilang, Pak Nardi tolong semangatin ibu-ibu ini, motivasi mereka agar nanti bisa bagus gitu, bisa saya latih dengan cepat gitu. Saya bilang oke. Nah, saya datanglah Pak. Sama, saya sampaikan konsep atau konten tentang growth mindset. Saya ajak bapak ibu di sana, itu ibu-ibu terutama tuh yang seru-seru itu, yang biasanya nerima tamu kan ibu-ibu itu. Kita buka dulu, apa sih kendalanya Bu? Gitu. Jawabannya simpel, saya juga nggak pengen begini Mas. Lah emang saya nggak tahu terus gimana? Itu kan jawaban paling seru kan Bu. Sudah bukan saya tidak bisa karena lagi.
sudah mentok di bawah itu. Loh kalau saya nggak bisa terus mau apa, terus gimana gitu. Bu ya gini aja Pak, kita sama-sama nunggu aja, biarkan saya pensiun nanti kan ya gantinya pasti bisa. Yakin Pak jawaban kayak gitu itu ada. Iya saya itu nggak bohong, ini bener kayak gitu. Saya sampai geli Bapak Ibu, mau ketawa yang nggak enak, takut dosa juga gitu, masa doain orang cepat pensiun. Tapi kalau nggak ketawa ya memang kenyataannya begitu gitu. Ya udah kita mulai buka, saya ajak ibu-ibu, ini yang ini growth apa fix Mas, growth ini fix atau wah, mereka mulai paham, mulai seru, mulai membayangkan, oh berarti saya akan bisa apabila begini Mas. Iya sudah mulai semangat, sudah mulai semangat. Saya kembalikan dong ke teman saya yang coach saya, ini Pak sudah semangat semua, sekarang mereka siap belajar lebih lagi dan yakin pasti akan bisa. Loh kan seru kan, tapi yang jadi masalah waktunya yang saya nggak bisa pastikan. Loh Bapak Ibu, letaknya mindset di situ, membuat dia yakin bisa dulu. Tapi perkara mau sebentar, lama, ngerepotin coachnya atau enggak itu bukan urusan saya kan. Akhirnya ya sudah benar Pak Bu. Ya udah benar, di daerah itu, satu daerah saja saya sampai sekarang jadi nggak berani. Kalau ini soalnya direkam Mas, kalau yang tadi kan nggak direkam ya. Itu khusus satu daerah itu aja Bapak Ibu, pembelajaran TIK-nya itu hampir 2-3 bulan untuk belajar aplikasi sampai mengekstrak atau impor ke Excel, terus Excel yang dibuat jadi laporan 2 bulan Pak Bu. Kata teman saya, rugi hotel, rugi capek gitu. Tapi ibunya semangat belajar loh, yang penting kan itu saya bilang. Saya telepon dia, loh kan saya sudah berhasil menjalankan tugas saya, Anda dikelilingi ibu-ibu yang bersemangat untuk mencari di mana letak tombol shutdown. Bayangkan. Kan seru saya bilang. Wah jadi itu jadi jokes di antara kita, tapi itu kenyataan bahwa kalau sudah growth akan bisa, hanya cepat atau lambat saja. Tapi kalau sudah apatis mentok tadi, ya udah Mas nunggu saya pensiun, ya mungkin teman saya akan berada di tempat itu sampai dia pensiun, nunggu ibunya pensiun dulu baru ngajarin orang yang baru. Nah, jadi ini jadi pembelajaran buat kita semua Bapak Ibu, bahwa growth mindset tetap diperlukan, menjadi satu yang sifatnya adalah basic atau core. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ini awal tahun baru mulai, belum juga genap tanggal 10. Belum ya? Belum juga genap tanggal 10. Baru tanggal 9. 9. Artinya masih ada 11 bulan, 20 hari plus 1 hari. Gitu. Cukup untuk Bapak Ibu ngebuat bahwa nanti di akhir tahun evaluasi berprestasi. Iya kan? Gitu dong. Itu targetnya Bapak Ibu dan saya dan kita semua yang ada di sini. Growth. Ingat ibu-ibu, ingat shutdown. Ingat teman saya yang dikerubutin sama ibu-ibu. Saya mudah-mudahan kalau ada job begitu lagi nanti Pak Mandra yang saya ajak gabung. Untuk beliau yang ngajarin ibu-ibu itu. Iya. Stres nanti dia pasti. Pak Nardi udahlah gitu. lanjut. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya nanti. Sabar dulu. Saya udah nggak sabar untuk ngajakin Bapak Ibu ngobrol, tapi nanti dulu. Nah, fondasinya growth mindset buat Bapak Ibu yang sekali lagi sinyalnya kurang maksimal, diikhlaskan saja. Itu tulisannya di bawah adalah the power of yet. Ini sederhana, simple tapi powerful. Fondasinya growth mindset Bapak Ibu, yang dia ngomong saya akan bisa apabila tadi, ternyata satu kata doang kuncinya, yaitu kata yet. Biarin tulisannya kecil lagi nih. Penopangnya cuma satu kata itu. Yet itu artinya sekarang. Dan kata sekarang itu mendasari banyak hal. Bahwa kalau nggak bisanya ya cuma sekarang. Tapi ya nggak boleh juga sekarang nggak bisa, besok insya Allah Pak. Itu ya ngeselin juga sih. Bukan insya Allahnya yang ngeselin, tapi saya yang agak ragu. Mas Danu suka tuh kayak gitu. Tenang Pak, sekarang saya tidak bisa, besok insya Allah. Tapi saya kesel Pak, karena saya tahu insya Allahnya dia itu tidak ini. Insya Allah seizin Tuhannya dia kurang maksimal. Iya gitu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, kata sekarang ini menjadi titik cut, bahwa bukan lagi tidak bisa seterusnya, tapi tidak bisanya sekarang. Saya tidak bisa matematika sekarang. Saya tidak bisa berhitung akunting sekarang. Saya tidak bisa berbicara di depan umum sekarang. Hanya kata sekarang saja menjadi power yang luar biasa. Saya tidak bisa berbisnis Pak, sudah gagal 8 kali. Sekarang
Dan begitu Bapak Ibu ngomong sekarang dan momennya tepat saja, sudah menjadi kekuatan sendiri buat Bapak Ibu bahwa kalau sekarang nggak bisa, besok mungkin bisa, besok pasti bisa. Jadi ada hope, ada harapan dari situ setelah kata sekarang. Nah sekarang ini ada penempatan khususnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang jadi menarik. Nggak boleh sembarangan ditempatkan. Bapak Ibu nggak bisa ngomong sekarang kapanpun, nanti powernya jadi berkurang. Kalau Bapak Ibu pengen sekarang itu tetap menjadi sesuatu yang berbobot, kualitasnya tinggi, tolong tempatkan dia di tempat yang tepat. Misalkan ini ada penempatannya nih. Pada saat kita akan ngomong tentang sekarang, maka ada 3 hal yang harus kita tanamkan baik-baik. Yang pertama, bahwa kita harus belajar untuk mengucapkan kata sekarang pada situasi yang tepat. Seperti tadi, ada satu challenge yang membuat Bapak Ibu mentok, ucapkan kata sekarang. Seperti tadi, ada sesuatu tantangan yang harus Bapak Ibu hadapi, ucapkan saat itu. Kalau momennya tepat ya pas bener Bapak Ibu, sekarang. Terus kemudian Bapak Ibu langsung muncul harapan, saya gak bisa sekarang, oh iya, besok mungkin bisa. Banyak yang sudah mulai mempraktekkan kata ini, bahkan tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang lain. Terlebih kalau Bapak Ibu mencoba menggunakan kata ini ke orang lain, maka harus paham yang kedua, bahwa sekarang atau pengucapannya pada momen yang tepat harus diimbangi dengan Bapak Ibu paham betul makna dan konsekuensinya Bapak Ibu ngomong sekarang itu. Misal Bapak Ibu seorang sales marketing, pimpinan memberikan satu target tertentu, angka yang Bapak Ibu belum pernah dengar sebelumnya. Dengar aja belum pernah, apalagi punya, apalagi lihat. Kemudian Bapak Ibu ngomong ke pimpinan bahwa untuk target itu Bapak, saya belum tahu bagaimana cara mencapainya sekarang. Wah, kalau Bapak Ibu tidak paham makna dan konsekuensinya, Anda akan dianggap sebagai orang yang cuma sekedar ngomong saja. Tapi kalau Bapak Ibu paham makna dan konsekuensinya, pada saat Bapak Ibu ngomong sekarang, berarti Bapak Ibu paham, oh maknanya aku ngomong sekarang, saya akan memberikan harapan juga tidak hanya ke saya tapi juga ke Bapak itu. Kalau saya sudah memberikan harapan, maka konsekuensinya apa? Saya harus mencoba mencari cara, entah ketemu dengan siapa, entah diskusi dengan siapa, entah belajar kemana untuk bisa menepatinya. Dan habis itu jangan lupa Bapak Ibu untuk segera lakukan. Gampang toh Bapak Ibu. Dah, itu fondasi dari growth mindset Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu teman-teman di member Mindset Academy, silahkan tonton yang video tentang cerita saya tentang growth mindset, yang pada waktu saya cukup muda, 13 tahun yang lalu di 2017 saya dapat kontrak pertama saya untuk membangun lapangan paintball. Saya juga pakai metode ini. Pada saat saya cerita ke ownernya lapangan paintball itu, saya juga ngomong dengan hal yang sama. Saya cuman tahu Pak tentang lapangan paintball, tapi kalau Bapak kasih waktu saya untuk belajar, saya bisa ngebangunnya. Bahkan mungkin saya satu-satunya orang yang tahu di tempat ini. Lu enggak bohong lah, orang saya ngobrol berdua, bohong dari mana? Bapaknya nggak tahu, lanjut tinggal saya kan yang tahu saya. Bapak kasih waktu saya untuk belajar, dan habis itu saya paham konsekuensinya, saya paham maknanya, saya belajar, saya jalan-jalan sampai ke, kalau teman-teman tahu di BSD itu ada lapangan paintball namanya Patriot, saya belajar di situ. Itu satu-satunya lapangan paintball yang waktu itu 2007 bukan 17, 2007 dia punya helikopter ditaruh di lapangan 2007. Dan saya belajar di sana, nginep di, dulu belum ada Oyo Bapak Ibu. Nggak ada Oyo, nggak ada apalagi Mas, aplikasi-aplikasi hotel murah itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya juga ada yang momen-momen tertentu harus mengerikan lah untuk tidur, pokoknya takut lah saya. Itu pertama kali saya anak daerah main ke Jakarta pada waktu itu 2007, belajar, mau dibohongin bodo amat, orang udah nakut-nakutin nanti kamu begini begitu. Tapi akhirnya jadi juga. Bapak Ibu silahkan bisa dicek, lapangan paintball saya ada di Kemuning, namanya Resto Kemuning, masih ada sampai sekarang. Dari dasar growth mindset 13 tahun yang lalu. Paham momennya, paham konsekuensinya, lakukan dengan segera cari cara dan lain sebagainya untuk mewujudkan itu semua. Maka jadi benar. Ini fondasi benar-benar Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu sekalian sama sebetulnya. Satu, the power of yet itu pastikan diucapkan di situasi yang tepat. Saya recap lagi. Yang kedua, dipahami makna konsekuensinya. Yang ketiga, lakukan dengan segera. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai merenungkan saat ini. Bapak Ibu punya situasi apa yang bisa dikasih kata sekarang?
Nanti boleh kita bahas pada saat ending, boleh. Atau Bapak Ibu mau tulis di kolom komentar juga silakan. Apa momen tertentu? Kalau kadang gini, loh Pak, berarti momen kita bisa menggunakan the power of yet hanya pada saat kita dapat challenge. Jawaban saya, belum tentu. Kita bisa ciptakan sendiri challenge tersebut. Bapak Ibu bisa create sendiri momen itu gitu. Iya, terutama teman-teman yang bisnis pasti ngerti rasanya. Bahwa kalau kita nggak challenge diri sendiri, ya kita akan stuck di momen tertentu itu. Mandek-mandek aja, nggak gerak-gerak. Tapi kalau kita challenge diri, tiba-tiba kita kok omset segini-gini aja ya, nggak seru ah, kita bikin target lagi. Tapi kok targetnya kalau terlalu sedikit juga kurang menggairahkan, kita bikin yang gede targetnya. Kemudian setelah targetnya gede, jadi pesimis sendiri, jadi down sendiri nih, mau menjelang fix, mau menjelang apatis nih. Terus Bapak Ibu bilang ke diri sendiri, saya memang nggak ngerti caranya, gimana caranya usaha saya, toko saya bisa menghasilkan duit segitu banyak sekarang. Tapi kalau saya belajar, saya cari toko serupa yang lain lah, Bapak Ibu tahu lah maksud saya. Ciptakan situasinya, lalu mulai memahami makna dan konsekuensinya, lalu Bapak Ibu setelah itu segera lakukan. Bapak Ibu ingat bahwa kadang api itu di awal gede, di akhir mulai melempem. Jadi kalau sudah mulai berasa gitu, langsung gerak gitu. Jangan tungguin sampai saya mau tungguin dulu. Nanti kalau seumpama saya melihat dari bus ada wanita cantik turun dengan kaki kiri duluan, maka saya akan mulai bergerak. Kelamaan Pak Bu. Sekarang wanita cantik mana mau naik bus gitu ya, naik Lambo. Cewek cakep. Mantul. Itu nanti akan menjadi Bapak Ibu. Kadang gitu orang-orang tuh sukanya saya akan mencari tanda dari alam semesta, tapi dia bikin tanda sendiri gitu. Nggak boleh gitu. Kalau Bapak Ibu memang sudah menemukan caranya, ya udah lakukan segera. Jangan nungguin sesuatu yang akan mustahil. Saya nunggu sampai pala bola di atas rumah saya mulai bergeser. Kalau bergeser roboh, Bapak Ibu jatuhin orang gitu. Jadi menurut saya jangan kayak gitu. Just do it aja. Kalau sudah ketemu, paham. Oh, paham itu kan berarti tahu cara ya. Langsung, ayo go, segera lakukan. Ngapain kita? Gerak kemana? Harus gimana? Lakukan sesuai yang dipikirkan tadi. Toh kalau gagal akan jadi adventure kok Bapak Ibu. Nah, ini jadi menarik lagi. Gini. Manusia itu Bapak Ibu, awalnya sebelum kita mulai melakukan sesuatu, segala sesuatunya terasa serba menantang dan seru. Ya karena memang kita belum tahu. Tapi begitu kita sudah tahu caranya, sudah menjalankan, entah kenapa berasa jadi lebih bosan-bosan aja gitu. Ah ini tidak menyenangkan gitu. Gak seru lagi gitu. Nah itulah pentingnya kita men-challenge diri sendiri. Kalau tidak ada orang yang men-challenge, maka Bapak Ibu yang men-challenge dirinya sendiri. Seperti saya saat ini sedang mencoba men-challenge diri untuk membuat tim e-sport. Yang saya nggak tahu ternyata tim e-sport tuh bakar duitnya juga gede juga ya. Saya baru tahu sambil jalan. Ya, lumayan loh, lumayan berasa juga. Saya kalau hitung-hitung Innova Ribbon 1 ya keluar lah bisa nanti sampai pada akhirnya nanti. Tapi di situ saya berproses dan saya belajar, oh menarik sekali dunia bisnis ini gitu. Karena saya ngerasa, oh ini seru sekali ya. Sekarang dari sisi kayak begini bisa dapat duit loh. Saya tuh baru tahu loh Bapak Ibu, ternyata ada namanya cari duit dari streaming Facebook. Saya baru ngerti loh Bapak Ibu. Nanti orang tuh dikirimin bintang gitu, bintangnya bisa diputar duit apa ditukar uang lagi. Saya baru tahu. Bayangkan. Dan itu membuat saya bergairah lagi setiap harinya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin di awal tahun kok malah loyo, barangkali longgarnya terlalu banyak. Barangkali Bapak Ibu sudah sampai fase di mana semuanya under control. Bapak Ibu butuh sesuatu yang di luar kontrol biar agak seru dikit. Barangkali. Nanti kita bahas di belakang juga sama ending. Lanjut. Lalu kita bicara tentang mindset breakthrough. Ini selanjutnya. Saya hanya akan buka sedikit tentang mindset breakthrough dengan sebuah video. Mas siap Mas ya? Saya dibuat jadi kecil. Videonya lalu kita putar. Ini adalah ilustrasi terbaik untuk
Apakah itu endingnya? Tidak, karena setiap profesi punya mindsetnya sendiri. Setiap situasi mungkin butuh pola pikir tertentu, tapi ada beberapa pola pikir yang Bapak Ibu harus kuasai betul-betul. Salah satunya adalah growth, ya salah duanya adalah breakthrough, jadi manfaat. Cuman kalau tidak siap, mungkin memang sedikit harus hati-hati. Kenapa? Patah. Bapak Ibu tiba-tiba habis dari acara ini sangat bersemangat ke kantor mengingatkan orang, saya mau begini begitu. Orang lain mulai menyampaikan ke Bapak Ibu, ngapain sih kamu cari muka? Besoknya turun. Udahlah, nggak usah ngomong gitu-gitu lagi, nanti saya dikatain orang dan lain sebagainya. Saran saya Bapak Ibu, ini penting juga buat kita semua. Tidak, Bapak Ibu nggak egois kok kalau seumpama menjaga untuk diri sendiri, itu tidak egois. Sama sekali nggak egois. Kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup berbagi, memang itu yang diajarkan dan diharapkan oleh alam semesta. Tapi kalau Bapak Ibu buru-buru dan akhirnya mematikan diri sendiri, itu yang jadi berbahaya. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Dan breakthrough artinya bermanfaat, tidak lain tidak bukan, sudah jebol dari tanah, sudah naik ke permukaan, dan sudah menjadi manfaatnya untuk orang banyak. Harapan saya Bapak Ibu nyampe ke situ, nyampe kemana, bahwa mindsetnya Bapak Ibu tidak hanya sekedar bisa untuk bisnis. Dari tadi saya tuh ngomong sesuatu yang untuk diri kita sendiri, untuk bisnis, untuk karir, untuk apa, itu untuk personal. Tapi untuk yang Bapak Ibu keluar, mulai menjadi berkahnya orang, mulai menjadi manfaat buat orang, yaitu yang harus Bapak Ibu cari sendiri. Dan akan makin seru, akan makin seru, dan akan makin seru. Yes. Sampai pada saat tadi ada orang bertanya ke saya begini, loh Pak Nardi, ini apakah ada kaitannya dengan hukum menabur dan menuai? Apakah Pak Nardi percaya juga dengan hal itu? Jawaban saya gini, mending kita percaya daripada nanti di akhir kita menyesal. Itu jawaban paling politis, tapi benar. Kalau ada orang bertanya ke saya, Pak Nardi percaya nggak sama surga sama neraka? Mending kita percaya daripada nanti sudah kejadian kita menyesal. Toh kalau nggak ada, kalau kita terus menabur kebaikan juga tetap akan ada manfaatnya kok untuk diri kita, daripada kita menabur yang lain. Apakah kita akan menuai? Mending kita percaya. Karena sekali lagi, kalau di dalam hukumnya Mindset Academy Bapak Ibu, yang pengen saya bagikan ke teman-teman semua, bahwa ya kita akan bisa melakukan banyak hal selama kita mau membayar harganya dan diizinkan oleh Tuhan. Kuncinya ada di situ. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan Mas Danu. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya ataupun berdiskusi bersama, saya siap untuk menemani Bapak Ibu ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Syukur-syukur pakai tadi Mas, spotlight 2 gitu. Ngobrol sama siapalah gitu. Oke, baik, dan kami sapa kembali untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama webinar Mindset Academy sore hari ini. Oke, dan ini adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu silahkan dituliskan dulu di kolom chat, atau yang mau langsung bertanya kepada Pak Nardi bisa langsung raise hand atau angkat tangan. Nanti akan kita buka mic-nya ya, dan videonya. Enggak harus tanya loh Mas. Saya disapa aja mau loh sebenarnya. Murahan sekali saya. Ayo, buka chat Mas, kita ngobrol-ngobrol. Ada yang sudah ngechat belum? Oke. Yang pertama ini dari Ibu Siti Nuzila. Ya. Breakthrough apakah berarti momen yang berupa garis masa lalu dan masa sekarang dan masa berikutnya yang terus bertumbuh ke depannya, Pak? Oke. Silakan. Oke, siap. Gini Bapak Ibu, kalau mindset fix dan growth tadi, garis waktunya itu boleh dibilang nggak mesti. Kalau di masa lalu menurut saya enggak ya, karena kita hanya bisa mengevaluasi dari masa lalu. Kalau di masa depan pasti, mending kita ngomong begitu. Di masa depan pasti kita akan bisa breakthrough, kita akan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau di masa sekarang, mari kita mencoba. Bahasanya begitu. Karena dari mencoba di masa sekarang akan menjadi satu kepastian di masa depan. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun di masa sekarang, jangan harap di masa depan jadi. Bisa jadi kepastian juga, pasti tidak breakthrough. Tapi kalau dari sekarang kita mencoba untuk terus growth, dan kemudian growth-nya sampai mentok, akhirnya jadi manfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan itu kan berarti bisa jadi pasti kan.
Tapi kalau tidak melakukan apapun pasti tidak bisa jadi. Jadi sekali lagi saya ulang, di masa lalu evaluasi, di masa sekarang mencoba, di masa depan pasti jadi atau pasti tidak. Semoga bermanfaat. Bu siapa tadi? Siti ya? Ibu Siti Nuzila. Ya, halo Ibu Siti. Just. Pertanyaannya keren. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Nardi. Yes. Ini adalah dari Bapak Muhammad Asyar. Oke, selamat siang, selamat sore ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya bagaimana tentang persoalan mengejar ketertinggalan? Melihat teman-teman seperjuangan sudah jauh di atas kita, langkah apa untuk mengejar ketertinggalan itu? Oke Pak, salam buat Coach Nardi. Dulu saya ada di sini loh. Kok Anda salam lewat Pak Danu? Saya kan ada di sini. Halo Mas Asyan. Just mengejar ketertinggalan. Teman-teman sudah berada jauh di atas kita. Langkah apa untuk mengejar ketertinggalan itu? Satu gini. Semua yang kalau seseorang pengen mengejar sesuatu atau mencapai posisi tertentu itu kan boleh dikatakan bahasanya adalah kita pengen berubah. Betul ya? Berubah dari posisi sekarang menuju ke posisi baru yang mungkin sama atau lebih jauh dari temannya atau meninggalkan temannya. Nah, orang untuk berubah itu ada satu poin terpenting di dalam perubahan, yaitu namanya mengakui. Yes. Orang yang mau mengakui something wrong with me, ada yang salah dengan saya, kenapa saya tidak bisa mengakui. Orang yang mau mengakui akan bisa berubah. Orang yang tidak mau mengakui tidak akan berubah. Orang yang hanya sekedar kepengen, hanya sekedar melihat orang lain dan dia ngerasa kok aku iri ya, teman-temanku kok jos bener ya gitu ya, yang gak akan bisa apa-apa. Nomor satu, mengakui dulu. Kenapa saya tertinggal, kenapa saya ada di belakang, kenapa kok saya tidak bisa. Nomor one itu yang dicari dulu. Mengakui termasuk mencari titik permasalahannya di mana. Kemudian kalau berkaitan dengan mengejar ketertinggalan, ya berarti harus tancapkan komitmen konsisten sampai ke sana. Tapi yang terpenting banget mengakui dulu. Something wrong with me. Sampai saya jadi tertinggal. Apa yang salah dengan saya? Sudah ketemu, tidak usah berlama-lama dengan itu. Ya kan gitu tadi. Mengetahui tertinggal berarti kan saya sekarang tertinggal karena ini, sekarang tertinggal. Untuk itu saya harus berusaha menjadi sesuatu. Setelah berusahanya ketemu, kita paham makna dan konsekuensinya, langsung kita action. Maka akan jadi just. Gitu Mas Asyan, segera dicari, segera maju, segera just. Oke, lagi. Yes. Oke, baik. Dan ini tadi dari Ibu Siti Nuzila. Pak, suaranya Iya. tidak jelas. Anda menyalakan mic soalnya ya kan? Ya mohon dimaafkan, Mas Danu itu menyalakan mic ya. Nanti mohon didoakan kantor kami yang di belakang yang baru. Saya di mute. Oh, Anda nge-mute diri sendiri ya? Saya nggak di mute kan? Enggak. Mudah-mudahan kantor yang baru segera jadi, karena di sana jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh lebih nyaman. Semoga. Yang pasti sudah mulai dibangun. Jadi tadi pagi Bapak Ibu pada saat kita sedang webinar itu ada suara gedubrak-gedubrak gitu. Saya kira ada apa itu? Itu ternyata memang karena kantor itu letaknya di belakang kantor yang sekarang. Lokasinya tapi lebih luas lah gitu. Lebih seru juga. Nanti dengan set baru, tapi dengan kursi yang sama. Ini andalan saya. Ada lagi? Ngobrol boleh nggak harus tanya Bapak Ibu. Saya tuh sangat hobi sekali kalau udah sore begini sambil sharing-sharing dengan teman-teman, akan jadi satu hal yang seru. Oke. Baik, untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang lain yang masih ada pertanyaan, masih dipersilahkan. Sesi tanya jawab masih dibuka, Pak. Yes. Oke, baik. Kita masih akan webinar sampai nanti jam 8 malam ya, Pak ya? Oh iya. Tapi aku sholat saya Mas ya. Siap. Oke, baik. Silakan untuk rekan-rekan yang lain yang masih ada pertanyaan atau mau sedikit curhat, kemudian mau ada sesuatu yang disampaikan kepada kami tim Mindset Academy atau ke Pak Nardi, bisa silakan dibuka untuk videonya boleh. Kemudian nanti bisa langsung sharing begitu juga boleh. Oke. Mari dipersilahkan Pak. Tapi kita cek dulu nih. Untuk rekan-rekan semuanya, apakah masih bergabung atau malah justru ada yang ketiduran nih Pak? Oke. Baik, untuk rekan-rekan semuanya. Itu tuh ada yang ngasih raise hand tuh, Pak Vanderrama tuh. Oke, siap. Coba di pin dia. Saya biarin ngobrol. Nyalakan dong Pak, ininya apa? Nah, start video dong. Dia raise hand dia.
Oke, Tuh. baik. Nah, ya. Baik, selamat siang Pak Fandi Rahma. Yes, 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 yes. Mas Danu di out dulu biar dia beliau di mute-nya dihilangin tuh, biar ngobrol kita. Oke. Oke, Pak Fandi Rahma mungkin bisa di-unmute dulu, Pak. Sudah. Oke, siap. Oh, saya pakai ini. Sorry, Pak. Nah, oke, siap, Bos. Iya. Gimana, Pak? Oh, kirain mau ngajakin saya ngobrol. Oke, Siap. Kirain Bapak tuh, Bapak dari mana? Pak Rama dari mana, Pak? Bapak dari mana asal, Pak? Siap. Tahu lah Bolo Dewi, saya sering main ke sana, Mas. Hotel favorit saya itu di sana dua. Satu Amarta Hills. Dua ini apa yang Jepang-Jepang itu apa, Mas Danu? Eh, Apa sih? Ada tuh hotel Jepang-Jepang gitu di Batu, bagus sekali. Aduh, saya lupa namanya. Onsen. Nah, tuh. Onsen. Good. Onsen, keren. Iya. Kapan-kapan kalau saya ke ini, Mas Vanderama follow IG saya nggak? Kalau saya lagi ke Batu, boleh kita ngobrol-ngobrol lah. Oh iya, nanti kita cek ya. Kalau saya lagi ke Batu, saya cukup sering kok ke Batu. Nanti kita ketemu ya, ngobrol-ngobrol lah. Saya hobi kalau lagi jalan-jalan tuh itu. Oh iya, siap. Harus ada kopi tapi aman ya kopi ya. Aman ya, oke. Yang lain teman-teman. Siap, pasti. Kalau kita ke Batu kita insya Allah hampir-hampir. Ya siap Mas Vanderama. Ayo teman-teman lain yang pengen ngobrol juga boleh. Seru loh sore-sore itu kalau kita belajar begini sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing gitu. Karena banyak hal yang bisa kita temukan justru. Banyak hal yang menarik. Saya baru tahu malah misalkan kayak Mas Rama itu ada di Batu, nambah saudara kan. Itu cukup jauh juga ya. Kemarin itu ada yang dari mana ya? Yang dari Kalimantan ada juga ya. Mantap coach ilmunya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Mas Faisal ya. Mudah-mudahan masih bisa terus berbagi dan sharing ke teman-teman. Tapi itu jadi satu rumus sih teman-teman kalau buat saya. Saya masih tetap stay pada formasi rumus saya yang kemarin saya sempat bagikan ke teman-teman. Ada satu jurus namanya kalau kita masih bermanfaat, alam semesta akan mempertahankan kita. Nah, kalau teman-teman sudah ngerasa mentok, mungkin saat ini mungkin ya, ada yang lagi ngerasa mentok dalam kehidupannya. Barangkali teman-teman boleh mulai berpikir bahwa yang penting aku coba jadi bermanfaat dulu. Karena nanti kalau ada seleksi alam, namanya juga seleksi alam, yang nyeleksi berarti alam semesta, bukan Pak Alam, tadi saya lihat Pak Alam sih ya, bukan Pak Alam tapi alam semesta. Bapak Ibu akan bisa menjadi satu yang tetap dipertahankan. Masih ada gunanya kok, masih ada manfaatnya kok, jadi akan tetap dipertahankan. Itu ada raise hand lagi tuh, Pak Muhammad tuh. Oh, Mas Asyan. Iya, Mas Asyan tadi. Pak Muhammad Mas Asyan. Asyan udah. Nah, iya. Oke. Kita sambil nyapa-nyapa tuh di mana beliau? Halo. Mas Asyan. Iya, saya panggil Mas gak apa-apa kan? Tapi kalau dari wajah sih sepertinya anak tiga ya, sampean ya? Anak tiga, bener anak tiga. Walalala. SMA anaknya udah 3. Jos sekali, luar biasa. Di mana Mas? Iya, bercanda saya. Bercandaan orang tua tuh kayak gini, Mas. Bercandaan orang tua. Mas Asyan di mana? Iya, biasanya ngobrol di WA ya. Di ini ya. Oh, dari Tangerang. Tangerang mana? Tangerang masuk ke Tangerang Selatannya atau di Tangerangnya? Oh, di kota Tangerangnya. Kalau dulu rumah istri saya di Tangselnya, Mas, di Pondok Aren dulu saya. Iya, dekat Bintarung. Ngakunya sih. Oh, boleh. Siap. Oke. Hmm.
Oke. Hmm. Hmm. Kalau nggak apa-apa. Gini Mas, gini. Saya kayaknya pernah jawab juga ke Mas Asyan bahwa semua fitur yang ada di dalam diri kita itu diciptakan Tuhan, diciptakan Allah, sudah ada fungsinya. Termasuk malas, ya nggak? Kadang-kadang malas itu bisa muncul untuk mengingatkan kita, Nardi, kamu udah kecapean loh, kamu udah kebanyakan kerja loh. Sekali-kali boleh dong kamu malas, biar kamu nggak jadi sakit. Misal, tapi kalau seumpama malesnya jadi too much, semua diisi dengan males, akhirnya jadi malesnya dominan dibandingkan bekerjanya, malesnya dominan dibandingkan belajarnya, maka jadi salah. Ya, kita kembali ke rumus ini aja Mas, bahwa segala sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik, apapun itu. Bekerja berlebihan emang bagus ya? Enggak juga. Semua yang berlebihan tetap gak bagus, bahkan hal positif sekalipun. Jadi saran saya buat Mas ASEAN dan teman-temannya, karena biasanya orang yang ngomong teman saya begini itu biasanya dia sebetulnya yang pelakunya gitu. Jadi jangan-jangan nah iya, biasanya tuh gitu ngomongnya dia nggak enak saya gitu kan, nggak enak, jadi dia ngomong teman saya begitu. Nah itu saran saya begitu ya. Jadi sesuatu yang berlebihan tetap nggak bagus. Tapi kalau Mas ASEAN sudah merasa berlebihan, jadi bisa cerita ke sini kan, mungkin sudah mulai ngerasa berlebihan, ya mulai diarahkan ke yang lain. Mas, saya tuh kaget satu Mas, pada saat saya mulai bikin tim e-sport, salah satu tim saya itu ada yang usia 15, ada yang usia 16, 17. Yang 15, 16 ini agak susah karena nanti nggak bisa ikut nasional ya, karena belum boleh. Cuman saya kaget juga, loh mereka ini masih muda-muda, mereka ngasilin duit yang banyak, mereka mulai belajar untuk apa namanya, bermain, tidak hanya sekedar bermain tapi juga produktif dan lain sebagainya. Itu jadi salah satu apa Mas, panggilan saya juga untuk wah ini harus diarahkan nih supaya mereka tidak, enggak, istilahnya gini, kalau bahasa saya itu masa mudanya dimentokkan secara maksimal. Karena saya itu ngerasa masa muda saya tidak mentok dengan maksimal. Maksudnya tidak mentok apa? Ya saya jalan, ya saya main, ya saya selayaknya anak muda, tapi saya masih bisa banyak hal. Jadi usia-usia saya ini adalah usia-usia di mana kita mulai ngerasa, aduh dulu andaikan saya melakukan ini itu bisa seru ya, bisa banyak yang dilakukan ya. Nah itu yang saya pengen ajak ke, misalkan kalau di tim e-sport saya itu, supaya mereka, kan umurnya tim e-sport nggak panjang kan, maksudnya sorry bukan umurnya ya, tapi umurnya mereka bermain itu nggak panjang. Nah saya pengennya berharap mereka selama mereka bermain, mereka maksimal di situ, mereka bisa tetap invest, bisa nabung banyak duit juga, tapi bisa mengalirkan ke yang baik juga, bisa berbakti ke orang tua juga. Jadi nanti pada saat pensiun jadi atlet e-sport udah banyak, harapannya sih gitu ya Mas Asyan. So tetap semangat, tidak males-males. Loh harus Mas, kalau sekedar rehat harus. Iya Kak, tapi gini, nah ini seru juga nih. Kadang-kadang Mas Danu hilangin tulisan chat tuh, saya nggak bisa kelihatan wajah Mas Asyan. Nah sorry Mas, wajah Anda ketutup tulisan chat. Nah udah kelihatan sekarang. Oke, jadi gini, orang itu biasanya terjadi namanya distorsi ruang dan waktu. Saya kasih contoh Mas, pada saat seseorang, ini penderitaan paling tinggi ya, penderitaan paling tinggi itu pada saat dia kerja, dia mikirnya mancing. Kebalik, sementara pada saat dia mancing, dia mikirnya kerja. Itu hidup paling tidak enak. Dan teman-teman yang sudah kerja pasti tahu maksud saya. Gak usah bohong, itu bapak-bapak yang lain pasti ngerti maksud saya. Pas kerja mikirnya badminton, pada saat badminton kepikiran, aduh kerjaan belum kelar. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita harus namanya hidup sepenuh Mas. Kalau lagi istirahat, yuk istirahatlah dengan total. Kalau lagi bekerja, ya bekerjalah dengan total. Kalau lagi ibadah, lagi sholat, sholatlah dengan sekusuk mungkin. Kalau lagi enjoy jalan-jalan sama teman-teman, ya jalan-jalanlah senikmat mungkin. Enak nanti hidupnya. Yes, jos ya. Ayo, angkat tangan lagi teman-teman yang lain. Saya juga pengen ngobrol-ngobrol lagi. Ini loh, ini harus segera bisa digantikan dengan yang ini, maka akan jos. Oke, baik, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin masih ingin ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Nardi atau dengan kami tim Mindset Academy, masih dipersilakan. Tinggal angkat tangan, pasti kita sapa nanti ya Mas. Siap. Tadi Pak Alam tadi mana tadi? Kayaknya dia ada deh Pak Alam deh. Iya. Oke. Kemarin perasaan tuh yang ngomong juga mau bikin tim e-sport Pak Alam bukan ya? Dibuka kameranya Pak, yuk kita ngobrol yuk. Itu seru loh Bapak Ibu, bahwa sekarang itu dunia
running di dalam situasi yang benar-benar menurut saya seru sekali. Saya lagi belajar banyak, masih latihan dalam berbagai hal gitu ya, bikin ini. Oh siap mas, bener ya Pak Alam ya yang mulai bikin tim e-sport ya. Mudah-mudahan sukses juga, lolos sampai apa? Kalau PUBG Mobile berarti lolos di apa sih namanya, PMPL ya, lolos PMPL jadi tim nasional gitu ya. Jadi jos. Teman-teman lain, saya dari tadi tuh belum ketemu yang teman-teman ngobrolin tentang karir kah atau apakah gitu. Siap mas, sudah terbentuk, saya hanya di belakang panggung. Ulu ya sama pak, tangan saya ini udah tremor pak kalau suruh mainan game begitu, udah nggak bisa lah pasti. Tugasnya kalau saya pribadi gitu ya, tugasnya mendidik ya, membina supaya mereka bisa bikin apa, invest lah dari situ, supaya mereka bisa jadi maksimal gitu. Oke. Oh ada Kang Zalin, ini kita ngobrol nih, dia kelihatan loh. Zalvin, halo Kang Zalvin. Nyalakan mic-nya bos. Ya, oke. Halo. Yes. Selamat sore, asik. Saya perasaan juga ini, kita follow IG ya kayaknya ya. Saya pernah tahu IG-nya namanya Zalvin juga. Betul ya? Oh iya. Ini sosok di balik akun berarti ya. Oke. Mas Zalvin dari mana, bos? Trenggalek itu berarti Jawa Timur ya? Waduh, ini teman-temannya tadi nih Mas Rama. Oh iya. Oh Pacitan deket ya. Saya dulu sempat kerjain satu event besar juga di Pacitan. Di apa, bendungan apa mas namanya? Tukul. Ah. Oh I see. Itu mallnya di mana mas? Mallnya? Mall terdekat di mana? Nggak ada kan? nggak ada bos, nggak ada, jangan Pak Nardi, jangan cari-cari yang nggak ada, karena memang nggak ada di sana, nggak ada, belum ada. Mira apa Mitra ya, mallnya Mira apa Mitra gitu, Mira ya. Kalau di Jawa Timur, kalau Alfamart nggak masuk mall mas, iya di sana Mira, betul. Gimana ini? Oh di sana ya. Wasik, asik. Oh alah, dari Trenggalek tuh sampean mas. Saya cukup sering mas ke Ponorogo. Di Ponorogo kan ada salah satu proyek pemerintah juga namanya Bendungan Tukul. Bendungan baru itu di Pacitan, sorry. Nah kalau di Ponorogo bukan ya, Bendo ya di Ponorogo ya. Nah di Tukul itu saya cukup lama di sana karena bikin konsep untuk ininya, progresnya. Tapi kayaknya udah peresmian sih kemarin terakhir. Jadi ya sudah jarang main. Dan Pacitan itu kota yang menurut saya cukup unik, sinyal jarang-jarang, makan susah. Jadi buat teman-teman yang dari Pacitan, ayo segera buka rumah makan, biar gampang makan di sana. Kalau di Trenggalek khasnya apa Mas Selvin? Oh ya hampir sama ya, Jawa-Jawa itu mirip-mirip ya. Nggak jauh beda ya. Oh Trenggalek dingin ya, udah masuk dingin ya. Oh baru tahu saya. Si. Ya. Yang penting ada sinyal sih mas, nggak apa-apa lah. Yang penting aman ya, aman. Oke. Oh gitu ya. Boleh deh kita main-main kapan? Siap. Belum. Saya terakhir ya Pacitan lah. Kapan-kapan nanti saya main-main kalau ke Trenggalek. Siap Pak, siap. Sehat-sehat buat Mas Selvin dan keluarga, dijaga kondisi benar-benar. Ini makin seru menjelang vaksin. Saya sih nggak tahu sih. Kalau bahasan yang istilahnya nyuwun sewu, konspirasian saya nggak peduli, nggak mikir juga. Tapi yang pasti mudah-mudahan semuanya segera baik-baik saja untuk semuanya.
Sehat-sehat selalu buat Mas Elvin dan teman-teman di Trenggalek ya. Amin amin amin. Just. Oke, ada teman-teman lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi seru. Oh Mas, monggo Mas. Mas Elvin mau ngobrol tadi. Oh, maaf. Jangan dihilangin dulu. Iya. Siap. Siap. Mm-mm. 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 Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oh, ajar. Aja, betul Mm-mm, kan? mm-mm, mm-mm. Yes. Mm-mm. Macam-macam ya. Hmm. Iya, polanya ya. Oke. Oke, siap. Ya. Yang lain gitu ya. Hmm. Ya. Oke. Em, Gini, kalau ini saya mencoba untuk menyampaikan dari sisi perspektif saya ya, karena kebetulan yang benar-benar kebetulan. Jadi manajer di tim e-sport saya, Mas Adi Nugraha namanya, dia belum gabung. Mudah-mudahan di webinar berikutnya satu tim e-sport saya ajak gabung ke sini. Itu beliau juga sekolahnya juga sama, pendidikan dan konselor, dan sedang ambil S2 di UNES Semarang untuk hal yang sama, konselor juga. Yang menarik adalah si Mas Adi itu kalau ngobrol sama saya, jadi ada momen tertentu di mana kita mesti memang dalam posisi memberitahukan, tapi ada momen tertentu di mana kita bisa memposisikan diri menjadi apa istilahnya, partner atau teman atau yang lain-lain. Nah, saya sendiri kalau ngobrol sama Mas Alvin dan teman-teman di Instagram maupun dimanapun gitu ya, saya positioning yang saya ambil itu selalu positioning teman berjuang. Menurut saya itu positioning aman. Kenapa? Karena saya tidak akan menuntut lebih dari sekedar teman, tapi posisi saya jelas karena goal saya jelas. Nah, kalau saya pengen endingnya ngobrol ke Mas Zaki, ya benar ya, Mas Zaki ya, ke Mas Jalvin. Jadi posisinya satu, kalau mau orang istilahnya respect ke kita tanpa kita harus bisa gimana caranya menarik dia, itu ada dua. Satu, kita buat, kalau kita nggak bisa di atas maka kita buat setara. Yang kedua, kita punya tujuan yang sama dulu. Nah, ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Kalau kita sama si orang itu punya satu tujuan yang sama si anak itu, dan anak itu juga ngerti kita maksudnya apa, sama kayak dia juga, itu mungkin bukan respect dalam tanda kutip respect yang harus bagaimana, tapi paling enggak attention atau influence Mas akan dapat, pengaruh akan dapat, itu pasti. Jadi kata kuncinya kalau saya, satu, bangun kedekatan. Sama kayak di NLP maupun di hipnosis kan ilmunya sama semuanya. Bangun kedekatan, bangun hubungan. Kalau nggak bisa lebih tinggi ya berarti setara. Buat jadi teman berjuang, endingnya kasih satu tujuan, pastikan tujuannya sama, atau minimal satu align lah. Si anak ini tujuannya, kenapa sih kamu kayak gitu, tujuanmu apa, endingnya apa yang pengen kamu cari dari situ, samakan tujuannya. Kalau sama-sama ngerasa bahwa oh tujuannya sama kok, nanti akan muncul minimal influence. Mungkin tidak respect tapi influence insya Allah pasti dapat.
Ya, yang susah itu, tapi membuat bahwa si anak itu ngerti bahwa Mas Alvin memang tujuannya sama-sama untuk membawa dia ke arah baik, itu yang susah. Karena namanya anak sudah akan protektif, lebih dulu protektif, dan dia bilang kamu siapa gitu-gitu kan, kamu pengen mengganggu kesenanganku, pengen mengganggu apa yang menjadi ini gitu. Nah, memang yang paling susah adalah membuat dia ngerti bahwa kita sama-sama loh, tujuannya sama untuk membuat kebaikan gitu. Saya akan hilang sebentar ya untuk ganti baterai gitu Mas Alvin. Ada dilanjut lah, gimana lagi? Tapi kasusnya ini memang banyak banget sih Mas, kasus apa namanya anak-anak itu emang banyak banget sih. Ah. Mm-mm. Mm. Luar biasa. Hmm. Eh. Yes, betul, betul. Itu keren banget itu Mas. Karena gini, kalau kita datang ini yang paling berat. Jadi coba nanti kalau misalkan Mas Alvin ada waktu buka YouTube-nya Narti Hidayat, saya pernah bikin konten tentang bagaimana menjadi guru, kalau nggak salah itu guru idola atau guru teladan begitu, saya lupa bikin kontennya apa, tapi intinya di situ itu keresahan saya menghadapi waktu itu. Masih ingat nggak ada satu guru musik yang kalau nggak salah didorong muridnya atau gimana sampai meninggal, kasus 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya agak lupa, tapi terjadi itu di Indonesia. Nah, waktu itu saya bikin konten itu karena apa? Yang jadi masalah terkadang pada saat kita sebagai guru, pengajar, pendidik atau apapun, dan kita masuk ke satu ruangan, kita menuntut penghormatan, itu yang masalah terbesar sebetulnya. Nggak bisa begitu caranya. Kita harus masuk dengan membawa istilahnya apa ya? Membuka diri, bukan kita meminta dihormati dulu, tapi kita membuka diri bahwa you bisa masuk ke saya gitu. Itu cara paling aman untuk teman-teman guru-guru yang masih muda menurut saya. Kita membuka diri, tapi dalam tanda kutip memang kalau bahasa Inggrisnya itu overboard itu Mas. Apa itu? Jadi kan berlebihan gitu. Ya, yang kita harus punya batasan untuk hal-hal yang supaya itu nggak boleh gitu ya. Itu nanti melebihi. Tapi kalau saya yakin kalau Mas Alvin sudah luar biasa, pasti sudah paham untuk ininya dan mengarahkan anak-anaknya untuk jadi yang ini. Ya, senang sekali saya ada guru idola di sini, Jos. Pak Guru, mantap. Senang saya. Tuh, ngobrol-ngobrol tuh gitu loh, Bapak Ibu jadi belajar kan sama-sama kan. Jadi kenapa saya sering banget ini, Mas Dimar, tolong dibukakan konten saya yang ini apa? Slide saya. Judulnya apa di sini? PowerPoint-nya. Jelas sekali bahwa kadang-kadang pertanyaanmu, ngobrolmu itu jadi berkah sesama. Mana tahu ada guru BK lain di sini. Mana tahu ada orang tua yang sedang menghadapi anak-anak yang SMA, SMP, kan nggak tahu. Ini jadi obrolan. Kita membuka diri dulu, Bapak Ibu, jangan minta dihormati dulu. Nanti yang ada yaitu membuat dia malah bawa parang di situ. Gitu jadi bahaya. Jos, Mas Alvin. Ada lagi teman-teman yang lain, kita masih ada waktu sedikit. Thank you ya Mas ya. Jos, sukses selalu. Trenggalek kapan-kapan. Siap. Sukses selalu. Jos, mantap loh. Kaget saya, ada dari Jawa Timur, ada 2 udah nih. Let's go, kita ngobrol-ngobrol mumpung masih sore ini. Oh gitu, kok bisa? Saya kan juga mantan ex Jawa Timur juga. Oh iya. Meskipun warga Jawa Timur menolak ya. Menggema Mas. Di mute dulu punya saya. Oke, baik. Untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang lain, kita masih ada waktu untuk Bapak Ibu kita bisa sharing pendapat.
kita juga bisa membuka sesi tanya jawab. Masih ada waktu sampai jam 5:30. Iya. Baik. Oke, tinggal satu kesempatan lagi ya Pak ya. Ya. Oke. Secukupnya Baik. aja, kalau nggak cukup tinggal DM di Instagram. Mudah-mudahan kebaca sama saya. Iya. Baik. Ada dari Pak I Ahmad see. Tanaka. Siap Pak, di sini belum Pak. Monggo, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Saya menyusul. Kok menyusul sih? Ya, habis ini saya udah. Iya Pak. Terima kasih Pak Tanaka dan tim. Tadi kayaknya lagi naik mobil perjalanan tadi. Sukses selalu buat acara di sana atau apapun yang sedang dilakukan. Jos. Siap, dari Kak Alam juga pamit duluan Mas, sudah Ya. maghrib. Berarti saya close aja kalau begitu, teman-teman semua. Mungkin hari ini cukup pendek, ya nggak pendek juga lah, hampir 2 jam ya kita ngobrol sama-sama ya. Teman-teman, terima kasih buat yang sudah bergabung pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Karena buat saya ini kesempatan sebetulnya. Saya tidak merasa melakukan sesuatu, tidak, tapi lebih ke teman-teman memberi kesempatan saya untuk jadi manfaat. The point di situ, sudut pandang saya di situ. Dan mudah-mudahan apa yang diobrolkan pada hari ini jadi manfaat buat teman-teman. 2021 teman-teman jalan dengan penuh prestasi. Jadi kalau sekarang sedang mulai berjalan, endingnya nanti evaluasinya adalah prestasi. Seperti yang saya sampaikan pada saat menjawab tadi pertanyaan Bapak Ibu, yang lalu itu buat evaluasi, sekarang itu diusahakan. Maka dari itu yang depan akan bisa jadi pasti. Sukses selalu buat Bapak dan Ibu sekalian. Saya selalu hanya bisa mendoakan itu. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada sukses. Mas, boleh dibuat gallery review, saya pengen menyapa satu persatu. Ada siapa aja di teman-teman kita hari ini. Ada Mas Asyan, Mas Rama, Mas Zalvin, Mas Salam, Pak Alam, Pak Tanaka, Pak Muhammad Iksan, Mbak Natasha Karina, Mbak Mila, Dela 4, oh ini tim kita, Mas Dimar, Mas Zidan, Mas Rizal Rohian, Mas Hari Wibowo, Pak Faisal Harahap, Ibu Siti Nuzilah. Ini Ibu atau Mbak? Karena saya nggak kelihatan wajahnya, jadi saya menyapa sebisa saya. Mudah-mudahan kalau Ibu pun, kalau Mbak pun nanti akan jadi Ibu juga gitu ya. Kemudian Mas Muhammad Amir, ini benar ya? Muhammad Amin, Pak Muhammad Amin, dan Mas Budi Permana. Sukses selalu buat teman-teman semua. Jaga kesehatan, jaga juga mindsetnya, dan terutama dijaga apa ya? Tetap bersemangat, sehat dan bergembira Bapak Ibu, supaya tetap sehat dan endingnya bisa jadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya Bapak Ibu. Nanti boleh kalau ada masukan, saran dan lain sebagainya nanti bisa disampaikan ke Mbak Admin atau Mbak Azizah. Beliau itu sabarnya sudah, galaknya cuma ke kita doang. Kalau ke Bapak Ibu kayaknya sabar, kalau ke kita enggak. Ya, Mas Danu, Mas Dimar, Mbak Azizah galak atau tidak galak? Oh tidak, dia nggak berani. Karena dia Mbak Azizah memantau kayaknya dari sini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi sukses untuk semuanya. Buat teman-teman yang belum bergabung, ini ada nggak sih? Kayaknya member semua deh ya. Tapi kalau ada yang masih belum bergabung di Mindset Academy, mungkin mendapat undangan dari Mbak Azizah, segera bergabung. Sayang sekali, masih banyak kesempatan untuk kita bisa berdiskusi dan menjadikan diri kita siap. Sukses untuk semuanya. Just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hidup kepepet, benerin mindset supaya tidak kepleset. Sebelum hidup kepepet, benerin mindset supaya tidak kepleset. Hai semuanya! Pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macem-macem, tapi belum ada yang berhasil. Berusaha mencapai sesuatu, tapi... Oke, baik. Baik, sekian untuk Bapak Ibu ya. Untuk webinar sore hari ini, semoga bermanfaat dan ilmunya aplikatif di kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kami dari tim Mindset Academy bersama dengan speaker utama kami Pak Nardi. Mohon undur diri. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, cuci tangan, dan hand sanitizer untuk mengurangi korban-korban atau penyebaran COVID-19. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Baik.
Hai semuanya! Pernah nggak kalian ngalamin situasi yang kayak gini? Sudah belajar macem-macem, tapi belum ada